Baik, pada minggu ini adalah minggu yang ke-11, Saudara ya, minggu yang ke-11. Saya, sudah mengupload template tugas, jadi sesuai dengan, penjelasan di minggu yang lalu bahwa, sisa di 4 pertemuan terakhir, itu adalah pembuatan tugas ya, jadi nanti di 3 minggu terakhir pembuatan tugas plus nanti evaluasinya di minggu yang terakhir, minggu yang ke-14. Nah, mengawali jumpa kita di minggu yang ke-11 ini ya, saya menyampaikan bahwa perkuliahan kita masih, berlangsung dengan daring ya, dengan online, jadi tidak ada tatap muka, sesuai dengan kebijakan dari lembaga. Jadi kemungkinan akan sampai dengan, eee, akhir di semester ganjil ini kita akan, full kuliah secara online. Ya, saya mengharapkan, Anda semua walaupun kita belum bisa bertatap muka langsung, tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan konsisten dan, apa namanya, tetap semangat ya tentunya dalam situasi yang masih rawan ya, rawan karena ya pandemi masih belum berakhir. Saya pribadi juga lebih banyak waktu di rumah, baik mengerjakan tugas ataupun, mengajar termasuk hari ini. Ya, dan mudah-mudahan Anda juga bisa tetap menjaga kondisi dengan baik dan, saat nanti sudah lebih longgar, kita bisa ketemu kembali di kampus. Nah, hari ini saya akan, menjelaskan tentang, template tugas, Saudara ya, template tugas. Di awal, kita sudah ada tugas kelompok. Nah, untuk kali ini tugasnya adalah tugas mandiri atau tugas perorangan, berdasarkan template yang sudah saya upload ya. Nanti akan saya jelaskan. Saya akan jelaskan, bagaimana nanti untuk mengerjakan tugasnya. Jadi saya akan menjelaskan isi dari template-nya ya, template-nya ini isinya apa. Nanti kita akan coba lihat sama-sama supaya Anda secara bertahap, setiap minggu bisa mengerjakan ya minimal, karena itu ada 4 bab ya, Anda bisa mengerjakan satu bab gitu ya, nanti sampai dengan di minggu ke-13 itu sudah selesai. Baik, saya langsung upload, eee template-nya saja ya, Saudara, langsung upload template-nya saja. Kalau yang sudah melihat atau mungkin sudah mendownload, ya Anda bisa lihat kembali. Barangkali ada hal-hal yang nanti ingin ditanyakan, silahkan ya, saya buka ruang pertanyaan. Jadi begini ya, eee, karena ini kita kuliahnya kuliah online ya, saya agak sulit untuk memberikan tugas, karena kalau tugas praktikum ya tentunya harus langsung ketemu ya, ketemu tatap muka. Tapi dengan coba saya buat, penugasan ini mudah-mudahan minimal secara keilmuan Anda bisa memahami, konsep ya menganalisis, big data. Karena sebetulnya tools-nya banyak ya yang bisa digunakan. Nah, tugasnya berisi dengan, apa namanya, beberapa bab ya, nanti kita akan coba lihat, cover-nya umum saja, saya tidak ingin macam-macam cover-nya ya. Jadi tugas mata kuliah analisis big data, kemudian nama Anda diikuti NIM, logo CIC ya, program studi ini saya ambil dari cover project dan skripsi sama saja, tidak ada perubahan. Sehingga tahunnya saya ubah ya 2021, silahkan nanti Anda bisa mengikuti template ini. Oke, bab satu pendahuluan. Jadi ceritanya gini ya, Saudara ya. Ini kan Anda sudah mempelajari big data ya kurang lebih 10 minggu ya, 10 minggu. Dari materi awal, pengenalan, kemudian juga konsepnya dan sebagainya, saya tambahkan data mining, kemudian ada data warehouse ya. Nah ini, menjadi bahan untuk kita membuat atau Anda menyusun tugasnya.
Jadi intinya begini ya, tugasnya sebetulnya sederhana isinya ya, tapi kita akan buat dalam beberapa bab. Yang pertama adalah bab satu berisi dengan latar belakang, ruang lingkup, kemudian tujuan dan manfaat ya. Yang pertama latar belakang. Latar belakang ini isinya apa gitu. Latar belakang ini isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan munculnya big data. Ya, seperti asal usul, perkembangan dan sebagainya lah. Ya, secara singkat Saudara ya. Secara singkat. Artinya keterkaitan antara kebutuhan dalam konsep orientasinya di bisnis begitu ya. Konsepnya di bisnis berkaitan dengan teknologi, perkembangan teknologi yang demikian cepat sehingga memunculkan yang namanya istilah big data. Nah, itu latar belakang isinya. Ya, jadi singkat ya, nggak harus panjang lebar gitu ya. 2-3 paragraf atau mungkin 1-2 halaman gitulah isinya cukup ya latar belakang. Nggak usah banyak-banyak kan latar belakang isinya hanya background ya, hanya background saja. Jadi tidak perlu terlalu panjang. Ini latar belakang. Nah, kalau di latar belakang Anda tidak harus menyertakan sumber ya. Nanti kita ada di bab 2-nya ada kajian teori. Jadi latar belakang Anda tidak perlu tidak harus mencantumkan sumbernya. Ya, tapi boleh saja kalau misalkan Anda ingin mencantumkan sumber atau statementnya dari siapa di latar belakang. Ya, ini poin satu-satu. Gitu ya, poin satu-satu. Nanti silakan setelah bab 1 saya jelaskan, saya buka ruang pertanyaan kalau ada yang masih belum jelas tentang bab 1. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup dari penulisan tugas ini batasi pada definisi dari big data dan keterkaitan antara big data dengan contoh pemanfaatan di salah satu bidang. Ya, saya nggak tahu nih ya bidang yang Anda mau angkat apa. Kesehatan, pendidikan, bisnis, keuangan, ya, perhotelan dan sebagainya, bebas lah. Silakan. Ambil satu contoh, Saudara ya, ambil satu contoh. Bahannya dari mana aja bebas, tapi yang penting Anda harus memilih kira-kira nanti Anda harus memberikan contohnya di situ, karena nanti ada analisisnya di bab 3. Jadi ruang lingkup dari penulisan tugas ini ya, ruang lingkupnya tugas ini contoh ya, membahas tentang definisi big data dan keterkaitannya dengan pemanfaatan teknologi big data dalam bidang pendidikan. Gitu ya, bla 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 gitu kan. Silakan ditambahkan itu di ruang lingkup. Dia harus ada ruang lingkupnya. Nah, kemudian tujuan dan manfaat dari pembuatan tugas ya tuliskan saja ya. Tujuannya apa? Ya, manfaatnya apa? Gitu kan. Tujuannya bla bla bla, manfaatnya untuk Anda pribadi apa dan sebagainya. Silakan. Itu tujuan dan manfaat. Nah, itu adalah isi dari bab 1. Ya, isi dari bab 1. Nah, sekarang saya buka ruang pertanyaan dulu berkaitan dengan khusus bab 1. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke bab selanjutnya. Silakan, barangkali Cukup tanya. jelas, Pak. Ya, cukup jelas ya? Oke, ya barangkali ada yang mau nanya silakan ya, silakan. Nah, Pak mau nanyanya malu di Zoom, nanya di WA boleh nggak? Boleh. Ya, silakan nanti tulis di WA pertanyaannya. Direct Pak, boleh, silakan ya. Silakan ya. Jadi ini kan nanti Anda nyusunnya nggak harus langsung seminggu 3 bab, nggak, per bab 1 minggu aja. Seminggu 1 bab, seminggu 1 bab. Ya, nanti setiap minggu kita evaluasi ya, susahnya di mana gitu. Nah, itu evaluasi nanti setiap minggu. Oke ya, bab 1 saya pikir tidak ada kesulitan karena Anda sudah sering mengerjakan tugas yang berbentuk paper seperti ini, jadi sudah ada gambaran ya, silakan tinggal dikerjakan ya, ambil contohnya di banyak contoh banyaklah tugasnya. Nah, kemudian bab 2 itu landasan teori. Kalau landasan teori mah gampang ya. Anda tinggal ngopas pengertian big data, perkembangan dan sebagainya harus disertai dengan sumbernya. Ya, harus disertai dengan sumbernya. Nah, saya tidak menggunakan satu metode khusus untuk penulisan sumber, tapi tolong penulisan sumbernya diseragamkan. Ya, diseragamkan. Ya, Anda bisa lihat contoh project, contoh skripsi, silakan download ya. Cara menuliskan sumber pustaka, silakan nanti. Tapi seragam ya, artinya dalam
dalam laporan Anda pakai satu contoh yang memang Anda ingin gunakan. Ya, yang Anda ingin gunakan. Kalau Anda mau lihat yang menggunakan di jurnalnya CIC, jurnal Digit, lihat di Scholar-nya saya, silakan. Scholar Petrus Sokibi, silakan nanti Anda lihat. Ya, cari aja lah, cari satu contoh bab teori itu pasti ada. Ya, teorinya ada di situ. Ya, silakan ya, contoh skripsi gitu, banyak. Ya, sebagian besar sama lah. 90% tuh metodenya sama penulisannya. Ini landasan teori. Jadi pengertian apa dan sebagainya. Tidak harus terlalu panjang lebar, saudara ya, karena nantinya sebetulnya ini akan menyangkutnya ke poin 1, 2 gitu. 1, 2 itu apa? Pemanfaatan di bidang yang Anda pilih. Jadi kalau Anda memilihnya misalkan bidangnya perbankan, keuangan, ya landasan teorinya harus ada nempel bidang keuangannya. Bidang keuangan nempel yang berkaitan dengan big data. Sudah mulai disentuh di situ, di landasan teori. Gitu ya, di landasan teori. Jadi ini harus nyambung nih nanti antara poin 1, 2 ya harus sedikit disinggung di landasan teori. Nah, saya yakin nanti Anda sudah bisa bagaimana cara untuk menyambungkannya ya, mensinergikan antara poin 1, 2 dengan landasan teori yang harus Anda buat di bab 2 di landasan teori. Oke ya, landasan landasan teori saya pikir nggak ada masalah ya landasan teori. Jadi tidak perlu sampai landasan teori sampai 30 halaman, terus ngapain nggak akan saya baca, gitu ya. Nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi silakan seperlunya saja, yang penting include ya. Jadi kira-kira pengertian big data-nya ada, mungkin Anda bicara sejarah yang tadi mungkin di latar belakang disinggungnya sedikit, ya perpanjang ya, dibanyakin gitu ya di landasan teorinya, silakan dilengkapi. Itu silakan landasan teori. Oke ya, landasan teori barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu, sumbernya bebas. Ya, sumbernya bebas. Silakan. Jadi Anda cari dari mana saja, yang penting tolong untuk disusun sebaik mungkin ya, harus saling berkaitan poin-poinnya. Ya sampai poin 210 Pak, saya ada 21, 211, 212. Boleh, silakan ya. 221 silakan. Ya silakan Anda bereksperimen di sini untuk bisa menyusun dengan bentuk yang baik. Nah, itu di bab yang kedua. Oke, bab 2 barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk landasan teori, atau barangkali balik ke bab 1, barangkali tadi masih ada yang, bab 1 saya mau nanya. Boleh, silakan. Cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas bab 1, bab 2, berarti langsung ke bab 3. Ini intinya. Bab 3 ini bukan hasil, hati-hati ya, ini bukan hasil penelitian Anda. Enggak, Anda tidak harus melakukan penelitian apapun. Saudara ya, ini kalau tidak pandemi, harus ada penelitiannya nih di pembahasan. Sebetulnya ini sudah saya siapkan, saudara ya, cuma karena berhubung kita masih ya pembatasan-pembatasan, ya tempat-tempat juga tidak akan memberikan banyak data, ya terpaksa Anda mencari ya secara apa namanya literatur. Ini berisi dengan penjelasan dari bidang yang dipilih. Anda masih ingat tugas pertama dulu, tugas kelompok gitu ya, yang Anda tentang apa nih, tentang gudang garam, mau cerita tuh bla 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 bla. Nah, sekarang yang harus Anda jelaskan adalah kira-kira pemanfaatannya untuk apa sebetulnya. Jadi kalau misalkan big data pemanfaatannya untuk pendidikan tuh buat apa sih? Gitu. Kalau Anda milih pendidikan, kesehatan untuk apa sih pemanfaatan big datanya? Ya, dalam bidang keuangan untuk apa pemanfaatannya? Nah, ini silakan Anda jelaskan di sini di penerapan. Bebas ya, Anda mau bikin poin, mau ada gambar, ilustrasi yang Anda ambil dari sumber mana, boleh di pembahasan. Boleh saja, nggak ada masalah. Ya, ini di pembahasan. Nah, kalau bisa, ruang lingkupnya tidak perlu terluas, gitu ya, saudara ya. Nggak usah terlalu luas banget ruang lingkupnya. Ambil satu segmen saja, tapi kira-kira Anda bisa memberikan contoh.
Ya kalau bisa pakai contoh ya biar gampang. Contoh satu perusahaan, 2 perusahaan paling banyak tapi yang bidangnya sama gitu, yang bidangnya sama. Jadi kalau misalkan rokok, ya jarum gudang garam contoh, iya ya big data buat jarum nih buat apa sih sebetulnya? Kan Anda kudu nyari dulu tuh, ya apa sih pemanfaatan untuk, perusahaan rokok misalkan ya, cari manfaatannya, pasti akan ketemu, pasti akan muncul. Nah itu yang Anda bisa tuliskan di pembahasan, di penerapan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya minimal minimal ya, Anda ini bisa dapat masukan, oh iya big data itu sebetulnya bukan cuma istilah saja, ya seperti yang saya sudah jelaskan di apa namanya, di data mining, di data warehouse ya, sebetulnya kan data masa lalu dan data yang sekarang ini terus gitu ya bertambah ke dalam satu gudang data yang kita nggak tahu nih, ukurannya segede apa, gitu. Terus data apa sih yang diperlukan? Nah, data yang banyak ini yang nantinya akan digunakan oleh, apa namanya, data analysis gitu ya, orang yang menganalisis bagaimana data itu bisa digunakan. Nah, ini akan memberikan, apa namanya, manfaat untuk organisasi atau perusahaan. Ya, sudah kita bahas ya di bab-bab sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan itu dilihat lagi sama Anda. Nah, ini isi daripada bab pembahasan. Oke, silakan. Pembahasan barangkali ada yang mau nanya dulu nih, pembahasan. Silakan, saya buka ruang pertanyaan, barangkali ada yang mau tanya ya, mau bab satu boleh, bab 2 juga boleh, bab 3 kalau kesimpulan saran sih gampang lah ya. Kesimpulannya apa, bla 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 bla, sarannya apa, udah gampang. Ya, silakan saya buka ruang pertanyaan dulu. Oke, sudah ada 28 orang yang hadir hari ini, ya cukup banyak. Silakan, barangkali ada yang mau nanya, nanya dulu nih. Sebelum saya yang nanya, nanti saya yang nanya nih nanti. Ya, silakan. Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang belum jelas? Oke, ada yang mau menyampaikan pertanyaan berkaitan tugas ya, berkaitan tugas nih. Jangan nanya yang lain dulu, tentang tugas dulu. Cukup jelas semuanya? Oke. Jelas, Ya, Aris jelas Aris ya? Oke, yang lain? jelas Pak, jelas. Ya, alhamdulillah kalau jelas. Ya, Alwi gimana Wi? Jelas senyumnya? Waduh, bikin anu nih. Alwi lagi denger apa lagi main game nih, Wi? Waduh ya. Jangan-jangan Jelas, Pak. Jelas, Pak. ngomong main game langsung wah ya, wah ketahuan ini. Ketahuan. Ya awas nih jangan ada yang main game ya. Saya punya alat untuk ngedeteksi Anda main game apa enggak nih lewat Zoom. Ya. Baik ya ini yang belum disapa ya siapa lagi yang belum disapa ya. Abi gimana Bi? Abi Maulana. Iya Pak, jelas Pak. Jelas Bi ya. Kamu ada di mana Bi sekarang Bi? Ada di Agak rumah. patah-patah di sini Pak. Patah-patah. Jaringannya jelek Pak. Ya nanti rekamannya di share Bi ya. Nanti rekamannya di share, ini sudah saya record. Ya ini nanti rekamannya saya share ya saudara ya. Saya share rekamannya ya. Kemudian Iya ini Pak. ada makasih ya. Oke, yang lain ada Eeng, Kaimi, Eng. Aduh, gimana Eng kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ya, Pak. Eng ya, semangat ya, tetap semangat lah ya, tetap semangat. Oke ya, yang lainnya mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami ya. Ke yang lain juga ini banyak ya, saya tidak bisa udah 30 orang nih. Tidak bisa menyebutkan satu persatu kita karena waktunya terbatas untuk ngobrol ya. Tapi minimal begini ya, Saudara ya, minimal saya mengharapkan jangan terus tugasnya jadi berat banget bebannya enggak ya, sumbernya dari Google. Semua sumbernya dari Google. Tinggal Anda coba menyusun, makanya di cover juga disusun oleh bukan penulis, Anda menyusun. Ya, disusun oleh siapa? Kalau skripsi you nulis, penulis. Tapi kalau tugas seperti ini Anda pasti kopas dari mana-mana. Jadi penyusun.
Nah, tinggal bagaimana Anda bisa mengemas supaya itu menjadi satu laporan yang baik. Nah, tuangkan tulisan Anda dengan rangkaian kata-kata Anda melengkapi mungkin sumber-sumber yang sudah Anda dapatkan, sehingga tulisannya menjadi lebih enak dibaca secara bahasa ilmiah. Gitu. Karena kalau Anda asal kopas, saudara ya, kalau Anda asal kopas, itu kelihatan tuh bahasa blog, bahasa iklan, dengan bahasa ilmiah itu beda. Itu akan saya cek tuh saudara. Artinya kalau memang masih kelihatan banyak bahasa ilmiahnya nggak ada, wah kelihatan Anda kopas, nggak diedit. Ya, justru poin editing ini ada nilainya nanti ya, kelihatan nanti ya siapa yang tulisannya baik gitu kan dalam bentuk laporan, mana yang asal kopas tuh kelihatan. Supaya saat nanti Anda bikin project ya, saat nanti Anda bikin skripsi, itu terbiasa menulis dengan gaya bahasa ilmiah. Lah bagaimana Pak caranya saya supaya bisa memahami konsep menulis dengan bahasa ilmiah? Baca jurnal. Baca jurnal aja. Jurnal itu bahasanya bukan bahasa gaul isinya, itu bahasa ilmiah. Kenapa? Karena setiap kita mau mempublikasi jurnal, itu ada reviewernya. Semakin tinggi level jurnalnya, semakin ketat reviewernya, saudara. Itu ya. Saya alhamdulillah sudah masuk di ada 3 tulisan yang sudah masuk ke Scopus, 3 dokumen ya, masih menunggu 2 dokumen lain yang belum publish. Itu susah sekali direview lagi, direview lagi, direview lagi, saudara ya. Apalagi bahasa Inggris pakainya kan kalau internasional. Nah, ini Anda mulai berlatih di sini. Ya, siapa tahu nanti Anda melanjutkan karir, kemudian menjadi seorang peneliti, bikin-bikin jurnal, tulisannya banyak dipublish, ya tentunya akan meningkatkan rate gitu ya. Semakin banyak Anda menulis jurnal, penulis jurnal itu nggak harus dosen. Ya, mahasiswa umum pun boleh menuliskan jurnal, nggak ada masalah, saudara. Cuma memang kalau dosen tuh wajib gitu hukumnya. Ya, kalau umum nggak wajib. Tapi bukan berarti orang umum nggak bisa nulis jurnal. Jelas ya saudara ya? Seorang dokter dia bukan dosen, tapi dia nulis jurnal, melakukan penelitian. Ya dia bisa menuliskan, mau publish jurnalnya. Termasuk mahasiswa. Itu boleh. Ya, silakan. Baik ya, itu yang mungkin untuk penjelasan tentang tugas. Ya, penjelasan tentang tugas. Jadi sekali lagi nanti tugasnya akan nanti saya akan buat ininya ya Saudara ya, buat postingan penugasannya. Jadi ngumpulnya per bab dulu. Ya, minggu ini saya akan bikin penugasan untuk portal pengumpulan bab 1 dulu, bab 1. Jadi silakan Anda kumpulkan bab satunya melalui nanti penugasan. Ya, untuk selanjutnya nanti minggu depan kita evaluasi dikit yang udah masuk gitu-gitu ya. Nanti bab 2 kita cerita bab 2-nya bagaimana dan seterusnya. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan hari ini ya, singkat saja, nggak usah terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami ya oleh Anda semua. Ya tadi ya informasi awal tentang perkuliahan kita, kemudian juga yang himatif ya barangkali juga ada apa namanya aktivitas aktivitas di kampus ya, saya lihat aktivitasnya cukup banyak, bukan cuma himatif, juga hima-hima yang lain. Ya, mohon tetap untuk mengikuti prokes ya, protokol kesehatan yang memang sudah diwajibkan untuk menghindari ya satu dan lain hal. Ya, jadi silakan diikuti saja prokesnya, pakai masker dan sebagainya, jaga jarak gitu-gitulah ya, nggak bergerombol dan sebagainya. Ya, tetap kampus terbuka sesuai dengan apa namanya kegiatan yang memang kalau memang harus dilakukan di kampus ya dilakukan di kampus gitu ya, seizin prodi, dekan dan sebagainya. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti apa yang sudah saya jelaskan sudah cukup jelas sekali ya. Sudah cukup jelas sekali. Ya, saya coba menyampaikannya tadi dengan agak cepat ya, karena saya pikir tidak terlalu sulit lah. Nanti Anda mengerjakannya.
Dan silakan sudah mulai bisa mengerjakan dari sekarang, atur waktunya ya supaya tidak nantinya numpuk tugasnya, aduh bab 1 kelar, belum ya, kudu bikin bab 2 ya, silakan dicicil. Mulai ngumpulin data dulu. Oke, itu aja ya. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebih 30 menit kita bersilaturahmi melalui Zoom. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi tetap semangat ya saudara-saudara ya. Karena ini sudah masuk, Anda udah melewati setengah perjalanan Anda di perkuliahan ini. Jadi saya harapkan lebih lebih semangat, lebih fokus ya supaya bisa nanti selesai sampai di semester akhir. Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kehadirannya langsung ya melalui WA saja. Silakan langsung seperti biasa melalui WA supaya nanti saya ngupload di laporannya gampang. Melalui WA bisa dimulai dari sekarang ya. Ini kan ada 30 yang hadir ya. Tadi 30, silakan Anda langsung melalui WA saja. Oke, itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Saya leave ya. Thank you. Sama-sama.